Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk. Pemirsa, informasi dari Koordinator Kontras Haris Azhar terkait pengakuan terpidana mati Freddy Budiman mengenai keterlibatan aparat dalam bisnis haram narkoba di tanah air berbuntut panjang. Polri, TNI, dan BNN melaporkan Haris Azhar melalui jalur hukum karena dianggap melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai mencemarkan nama ketiga institusi tersebut. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta informasi ini segera ditelusuri. Menurut staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba harus dibersihkan. Sejumlah pihak pun berharap informasi ini akan menjadi pintu masuk dalam upaya pembersihan institusi penegak hukum dalam perang besar melawan narkoba. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama kami di studio Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, dan pakar hukum dari Universitas Indonesia, Ahyar Salmi. Selamat malam Pak Martinus dan Pak Ahyar. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sebelum kita mulai perbincangan kita, ada informasi berikut ini. Koordinator Kontras Haris Azhar menyayangkan pelaporan pihak Polri, TNI, dan BNN atas informasi dugaan adanya keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba. Menurut Haris Azhar, seharusnya informasi tersebut dijadikan bahan untuk memperkuat perang terhadap kejahatan narkoba. Haris pun menyatakan dirinya masih memiliki sejumlah informasi terkait kejahatan peredaran narkoba di tanah air. Haris menegaskan ia memiliki sejumlah saksi untuk memperkuat pengakuan yang disampaikan Freddy Budiman kepada dirinya. Sementara Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, menegaskan pelaporan atas Haris Azhar justru untuk membuat terang benderang kasus ini dengan menggali bukti-bukti kuat terkait dugaan keterlibatan aparat. Informasi yang saya miliki itu bisa ditindaklanjuti, tapi memang saya juga keberatan jika saya harus membuktikan dari apa yang saya tulis, karena itu sifatnya informasi, dan saya berharap sebetulnya pihak negara yang harusnya menindaklanjuti. Dan saya yakin betul bahwa informasi-informasi tambahan atas apa yang saya sampaikan itu ada banyak. Jadi saya masih kekeh untuk bicara bahwa ini soal kemauan dan keberanian dari negara untuk menindaklanjuti. Ya, artinya gini, kita berikan laporan sebagai pertanggungjawaban hukum ya, karena ini negara hukum. Yang kedua, kita justru ingin supaya segera direspon oleh Pak Haris, sehingga Saudara Haris akan memberikan fakta-fakta akurat kepada kita. Laporannya apa Pak? Pasalnya Pak? Ya, sementara kita dengan kepolisian, dengan TNI kan melapor yang sama. Ya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dari institusi ya, yang kita berikan institusi. Ini yang menuntut bukan perorangan ya, tapi institusi. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita mulai saja Prime Time Talk pada kali ini. Pak Martinus, selamat malam. Selamat malam. Pak, ini kan kita ketahui bahwa sebetulnya ini sudah direspon oleh Polri dengan menurunkan tim Propam, lalu melakukan sejumlah pemeriksaan. Ini apakah ada temuan-temuan yang sesuai dengan apa yang dipublikasikan oleh Haris Azhar? Seperti misalnya ada pledoi yang menyebut sejumlah nama atau apa? Ya, memang pihak Polri melakukan dua hal. Ya. Pertama tadi adalah pemeriksaan internal berdasarkan informasi yang kita dari sejak awal itu adalah informasi sebagai bahan masukan bagi kita yang kita tindak lanjutin secara internal, menurunkan Propam untuk melakukan penelusuran terhadap informasi ini. Kalau kita ke belakang lagi kita lihat bahwa yang terkait dengan almarhum Freddy Budiman itu kan ada dua yang ditanganin oleh pihak kepolisian. Nah, ditelusurin lah dari dua kejadian itu siapa saja, kemudian nanti didalamin lagi terkait apa saja. Nah, tapi ini masih bekerja. Yang kedua adalah kita melakukan proses penegakan hukum dalam kaitan dengan informasi yang diberikan oleh Saudara Haris Azhar yang kita nilai adalah sumir, prematur, dan boleh dikatakan tidak berdasar fakta. Kenapa dikatakan tidak berdasarkan fakta? Karena dalam satu konstruksi hukum itu harus jelas siapa, di mana, bagaimana,
Kalau memang menerima uang siapa yang menyaksikan, caranya bagaimana, apakah dengan transaksi, apakah dengan kiriman transfer, dan sebagainya. Tentu ini konstruksi hukum yang kita lihat. Yang penting untuk kita tindak lanjutin, sehingga kita nanti kan akan disebut memanggil seseorang, misalnya kalau dengan pro justisia kan lebih memudahkan. Misalnya disebut di sana salah satu diantaranya misalnya ada petugas LP. Ya, kemudian ini kan bisa kita panggil untuk kita memberikan keterangan. Kan ada juga beberapa pihak yang disebut Pak, seperti misalnya pengacara Freddy Budiman. Lalu juga disebutkan bahwa di dalam pledoi disebutkan bahwa disebut nama-nama oleh Freddy Budiman. Apakah itu juga sudah ditelusuri? Nah, itu sudah ditelusuri. Termasuk awal juga apakah informasi yang disampaikan Saudara Haris Azhar ini ada selain dalam tulisan, maka ditugaskan oleh Bapak Kapolri, Pak Kadif Humas, Irjen Boy Rafli untuk menemui. Ternyata apa yang disampaikan adalah sama dengan apa yang ditulis, sehingga tidak ada informasi tambahan. Demikian juga dengan pledoi yang disebutkan. Sudah dilakukan secara internal, berkomunikasi dengan pihak pengadilan untuk mendapatkan, untuk bisa tahu siapa saja nama yang disebut. Ternyata memang tidak ada. Tidak ada nama-nama dalam pledoi itu? Iya. Oke, berarti tidak ada yang menguatkan ya Pak ya? Ya, sejauh ini? Iya, sampai sejauh ini memang belum ada yang menguatkan. Tapi memang kita terus mendalamin ini, kan ada beberapa kasus yang ditanganin oleh pihak kepolisian terkait dengan almarhum Freddy Budiman. Nah, kita nanti gali dari keterangan-keterangan dari penyidik yang menyidiknya. Oke, perkembangan dan pengembangan terkininya apa saja Pak dari kasus ini? Ya, sekarang Bareskrim sedang melakukan satu persiapan perencanaan apa saja yang harus dikumpulkan barang bukti, siapa saja yang dipanggil, ahli mana saja, termasuk ahli nanti kita akan minta keterangan untuk bisa menjelaskan kalimat-kalimat ini mengandung pengertian apa. Oke, baik. Saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, bagaimana Anda melihat kasus ini? Karena ada banyak pihak yang mengatakan menyayangkan dengan dijadikannya sebagai terlapor gitu. Tapi ada juga yang ini adalah langkah yang tepat begitu agar bisa memulai penyidikan dan selanjutnya. Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya ya berpendapat sebaiknya dituntaskan dulu laporan, katakanlah informasi tentang adanya apa yang cerita dari Freddy itu. Tuntaskan dulu ini benar atau tidak. Setelah itulah nanti boleh berpikir institusi, dalam hal ini kepolisian, BNN dan TNI, ada nggak langkah yang pencemaran nama baik institusi. Jadi apalagi ini kalau saya dengar berita yang ada juga informasi dari juru bicara dari Presiden tadi, Presiden menginginkan tuntaskan dulu cerita tentang Freddy Budiman ini. Kalau saya berpendapat demikian, tuntaskan dulu itu sampai selesai. Digali informasi digali dulu nanti ada atau tidak, karena jangan terlalu buru-buru membawa ke ranah pencemaran nama baik. Kalau terbukti sekiranya nanti di dalam perjalanan didapatkan informasi, ada bukti memang ada cerita ini, tentu kan bagaimana udah terlanjur satu proses yang lain. Jadi kalau saya menyarankan, gali dulu informasi sebanyaknya tentang cerita informasi dari Freddy ini tadi. Kalau sudah ada endingnya apa keputusan dari institusi ini kita, kan ada 3 ini tadi yang diinikan, kepolisian, BNN dan TNI, ternyata tidak ada, nah barulah berpikir nanti langkah kedua ini menurut saya. Jadi sebaiknya menurut saya jangan sekaligus dua-duanya dijalankan. Apakah nanti akan ada pencemaran nama baik atau fitnah nanti melalui elektronik? Tentu kan tergantung dengan informasi yang kayak begini. Oke. Jadi satu persatu ya. Kalau tidak saya berpendapat sedemikian. Oke Pak, tapi kan ini kita ketahui kalau misalnya katakanlah ini adalah masukan dari masyarakat begitu, karena memang disiarkan di media sosial. Dengan masukan masyarakat seperti ini, apakah secara hukum polisi, lalu juga BNN dan juga TNI ada kewajiban untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan seperti itu?
bukan membuktikan tidak dituduhkan seperti itu. Apakah informasi, saya nggak membaca penuh teks apa sih yang diberikan oleh saudara Haris ini. Apakah itu sifatnya informasi atau tuduhan? Nah, ini kan harus digali. Disebutkan seperti bahwa Pak ada Martin sejumlah tadi. oknum yang yang membantu peredaran narkoba, lalu ada sejumlah uang yang diterima oleh BNN dan juga oleh TNI dan juga Polri. Iya, cara pembuktiannya adalah menelusuri informasi ini, anggaplah ini suatu informasi, ditelusuri dulu. Seperti Pak Martin, mana sih yang ditangani polisi, mana sih BNN, mana sih ini gitu. Dicoba lihat, oh nggak ada. Tapi pembuktian terbalik ini Nggak, apakah... ini kalau terbukti tidak ada, nanti kan itulah buktinya bahwa ini nggak ada. Bukan membuktikan bahwa oknum kami nggak ada melakukan itu, bukan dalam konteks itu. Jadi kita informasi ini ditindaklanjuti, ada atau tidak. Ya. Walaupun nanti endingnya akan begitu, oh ini nggak ada. Setelah kita adakan mungkin Propam melakukan ini tadi, investigasi lebih jauh ini digali nanti tim, kesimpulan ini nggak ada. Nah, nggak ada apa langkah kita? Ya. Apa inikah ini semacam informasi dari masyarakat atau ini masuk lari nanti pencemaran nama baik atau fitnah? Ya. Di situ digali, harus dilihat dulu konteks. Tadi udah benar yang Pak Martin katakan tadi. Kan dilihat dulu, ada nggak kata-kata di situ yang mengandung penghinaan, kan begitu. Saya sendiri belum membaca. Ini tentu nanti yang ahlinya orang bahasa Indonesia, ahli bahasa Indonesia yang nanti ada nggak makna kata, karena setiap kosakata mempunyai makna. Kadang-kadang tidak hanya yang tersurat, ada nggak yang tersirat, itu bukan kita. Tapi saya menyarankan selesaikan dulu ini. Tapi kita tanya dulu, kenapa alasannya seperti apa Pak? Mengapa langkah yang diambil adalah simultan? Gitu. Jadi ada pelaporan pencemaran nama baik sambil menggali lebih dalam tentang informasi yang ada. Ya, tentu kan Polri harus bersikap. Demikian juga yang kami dapat informasi, BNN dan TNI juga harus bersikap terhadap persoalan ini. Ya, salah satu sikapnya adalah membuat laporan ke pihak Bareskrim untuk ditindaklanjutin. Memang dalam pelaksanaannya dua-dua ini berjalan. Sementara tadi yang penegakan hukumnya ini baru merencanakan. Jadi sementara yang dari Propam ini sudah jalan. Ya, tentu hasilnya kami belum bisa sampaikan, tetapi ini berbarengan jalan untuk bisa kita ungkaplah fakta-fakta sebenarnya seperti apa. Karena di dalam tulisan itu kan sangat sumir sekali, tidak dijelaskan si A, si B, pejabat Polri. Pejabat Polri itu hampir puluhan, hampir ratusan. Karena Kapolsek saja itu pejabat Polri di tingkat Polsek. Disebut pejabat di tingkat Mabes, pejabat Mabes. Tentu pejabat struktural itu ada, itu juga jabatan. Jadi kepada siapakah itu kan juga sangat sumir, tidak disebut nama. Seperti itu yang disayangkan ya Pak ya. Oke, baik, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.